Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita teruskan ini matriks kekakuan elemen untuk teorinya. Jadi kalau kemarin video matriks kekakuan batang untuk struktur rangka, yang ini teorinya matriks kekakuan batang atau matriks kekakuan elemen untuk struktur rangka. Karena struktur rangka ini yang diperhitungkan hanya gaya aksial, yaitu gaya yang searah dengan sumbu batang atau sumbu utama batang. Ya. Jadi kalau ini batang, maka gaya aksial ini sumbu utama batang adalah ini ya. Maka gaya aksial ini adalah gaya yang searah dengan arah sumbu utama batangnya. Ya, sumbu yang searah dengan arah atau panjang batang. Ini gaya aksialnya ini. Maka jika terjadi gaya aksial begini, maka batang ini akan mengalami perubahan bentuk, perpanjangan. Katakanlah ini perpanjangannya sebesar delta. Maka menggunakan teorema tegangan, ya, akan dapatkan U sama dengan setengah integral 0 sampai L sepanjang batang P kuadrat dx per AE. A ini luas tambang batang, E-nya modulus elastis dari bahannya. Dan pada kondisi batang yang semacam ini, gaya luar P ini akan sama dengan gaya dalam F. Gaya batang F reaksi ini akan di sini ada P, maka akan terjadi gaya batang yang sama dengan P. Sehingga dalam hal ini F akan sama dengan P atau gaya batang akan sama dengan gaya luar yang terjadi pada kondisi batang semacam ini. Nah, ketika diintegralkan ini menjadi P kuadrat L per 2AE. Kemudian dengan teorema Castigliano 2, perpindahan deltanya bisa dihitung adalah 2U per 2P, atau ini diferensial dari persamaan ini terhadap P, ya, diturunkan terhadap P, maka akan didapatkan PL per AE. Atau dalam hal ini P sama dengan F, maka akan didapatkan delta sama dengan FL per AE. Ini nilai delta atau penegangan atau perpindahan titik di ujung batang di sini FL per AE. Nah, pada struktur tersebut delta akan sama dengan E yang sudah kita pelajari, perubahan deformasi batang atau perpanjangan batang pada persamaan F sama dengan K kalikan E, sehingga K sama dengan AE per L. Dari persamaan ini F sama dengan K kalikan E, ya. E-nya adalah FL per AE, ya. Maka K akan sama dengan AE per L. E kecil, E besar tidak ya. E kecil ini perpindahan atau perpanjangan. Perpanjangan ini juga nanti bisa semakin panjang atau perpendekan ya. Ini adalah perubahan panjang. E-nya ini perubahan panjang batang, bisa semakin panjang, bisa pendek. Kalau pendek berarti E-nya negatif. Kalau perpendekan E-nya negatif, E kecilnya ini. K sama dengan AE per L. Nah, K ini inilah yang disebut dengan nilai kekakuan batang.
nilai kekakuan batang. Jadi pada struktur rangka kaku atau teras, maka nilai kekakuan batangnya adalah E per L. Ini untuk tiap batang. Jadi untuk tiap batang di sini ya. Maka nanti matriks kekakuan batangnya adalah sebuah matriks yang memiliki nilai K atau kekakuan batangnya adalah AE per L untuk tiap batang. Jadi matriksnya nanti akan berbentuk matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks di mana yang ada nilainya adalah pada diagonal utama. Diagonal utama itu diagonal dari ujung kiri atas ke ujung kanan bawah. Nanti matriks diagonal. Selain pada diagonal utama, yang nilainya ini adalah AE per L, adalah 0. Jadi di sini terlihat nilai atau kekakuan batang pada struktur teras ini pertama dipengaruhi oleh L. Jika luas tambang batangnya sama, bahan yang digunakan juga sama pada seluruh struktur tersebut, maka yang mempengaruhi hanyalah panjang batangnya saja. Panjang batang. Tapi kalau ada memiliki struktur dengan tambang batang yang berbeda atau berubah, yang di tengah dengan yang di pinggir, luas tambangnya berbeda, maka nanti harus diperhatikan di sini A-nya di sini, luas tambangnya. Tapi sangat jarang struktur yang memiliki tambang yang berbeda pada bagian tengah atau pinggirnya. Kecuali memang arsiteknya menghendaki begitu ya. Kemudian bahannya biasanya sama. AE per L ini setiap satu batang. Nanti matriks kekakuan batang atau matriks kekakuan elemen nanti adalah matriks bujur sangkar yang merupakan matriks diagonal. AE per L. Jadi jumlahnya nanti akan sama dengan jumlah batangnya. Artinya adalah sama dengan jumlah batang. Kemudian untuk matriks struktur frame atau balok, ada dua cara peninjauan untuk menghitung matriks kekakuan balok. Yang pertama adalah begini. Pada tiap-tiap ujung balok, karena berbeda dengan struktur rangka. Kalau struktur rangka hanya gaya aksial, kalau di sini adalah momen dan gaya geser atau gaya lintang. Maka di ujung sebelah kiri di sini ada momen M, I, ujung I, dan VI, gaya lintang, gaya geser. Kemudian di ujung J ada MJ dan VJ. Maka untuk menyatakan besarnya momen lentur, momen lentur ini dipilih sama-sama momennya berarah searah putaran jarum jam atau momen positif. Pada batang ini, misal ada ingin diketahui momen dan gaya lintang di titik di sini yang sejarak X, ya, maka gaya lintangnya akan sama dengan gaya lintang di I, Vx sama dengan Vi, tetapi Mx-nya, momen di titik X di sini, ya, adalah Vi kalikan X ditambah Mi. Kemudian persamaan ini ya, dimasukkan ke dalam sergangan.
ya, persamaan ini M kuadrat dx per EI, ya, maka akan didapatkan persamaan besar ini setelah diintegralkan, ya. Setelah diintegralkan akan didapatkan U sama dengan setengah EI kurang VI kuadrat LI pangkat 3 dibagi 3 plus MI VI LI plus MI kuadrat L. L panjang batang. Maka untuk mendapatkan defleksinya atau perpindahan titik I-nya, dou per dou V1, dou VI, ya, maka akan didapatkan delta IY sama dengan L pangkat 3 per 3 EI kalikan VI plus L kuadrat per 2 EI kalikan MI. Dan sudut perubahan sudutnya, ya, kalau ini defleksi, ini perubahan sudutnya, ini adalah L kuadrat per 2 EI kalikan VI plus L per M per EI kalikan MI. Sehingga dari sini matriks kekakuan untuk struktur balok untuk tiap baloknya nanti akan menjadi demikian. 12 EI per L pangkat 3. Insyaallah ini ada kesalahan ini mestinya. 2 EI per L kuadrat, 2 EI per L kuadrat, dan 4 EI per L. Ini mestinya 2 ini. 6. Ya. Ini 6 mestinya. Ya. Ini mestinya 6. Ya. Ini 6, ini 6. 12 EI per L pangkat 3, 6 EI per L kuadrat, 6 EI per L kuadrat, dan 4 EI per L. Ini untuk cara satu. Kemudian cara kedua, ini dengan mengubah nilai gaya lintangnya adalah sebagai nilai momennya. Jadi nilai di sini, gaya lintang di ujung sini adalah sama dengan MJ plus MI dibagi L. Demikian juga di sini MJ plus MI dibagi L. Ini kalau disesuaikan dengan momen di sini, maka di sini arahnya menjadi ke bawah, ya pastinya. Jadi ke bawah. Ya. Jadi V-nya diwujudkan dalam MI plus MJ atau MJ plus MI dibagi L. Ya. Bukan VI dan VL, ya. VI dan VJ, ya. Tapi MJ plus MI plus dibagi L. Ya. Sama nilainya atau nominalnya besarnya, tetapi arahnya berbeda. Ya. Kalau di sini ke atas, ya, dengan momen demikian, di sini ke bawah. Ya. Oke, ini mestinya ke bawah ya. Kemudian diproses, ya, menggunakan persamaan ini, ya. Kemudian dilakukan integral, maka akan didapatkan nilai K-nya ini 4 EI per L, 2 EI per L, 2 EI per L, 4 EI per L untuk setiap batang. Nah, kalau EI per L-nya dikeluarkan,
dari matriks, maka akan didapatkan 4, 2, 2, 4. Nah, ini menjadi lebih sederhana daripada persamaan atau matriks kekakuan yang pertama. Ya. Ini 12 EI per L pangkat 3, 6 EI per L kuadrat, 6 EI per L kuadrat, 4 EI per L. Kalau EI per L-nya dikeluarkan di sini, nanti di sini masih ada 12 per L kuadrat, 6 per L, 6 per L, 4. Maka nanti kita gunakan ini saja untuk perhitungan-perhitungan pada struktur balok atau frame dalam menggunakan matriks kekakuan ini. Jadi kalau nilainya demikian, berbeda dengan matriks kekakuan pada struktur rangka kaku atau truss. Di sini pada setiap batang memiliki matriks 2 kali 2. Ya. 2 kali 2. Kalau pada struktur rangka tadi setiap batang hanya memiliki satu nilai saja, satu elemen. Satu elemen. Tapi kalau pada struktur balok, setiap batang memiliki 4 elemen. 2 baris, 2 kolom. Pada setiap batang. Nah, sama nanti di dalam matriks kekakuannya, tiap batang di sini memiliki 2 baris, 2 kolom, dan diisikan pada diagonal utama pada matriks. Jadi nanti ada matriks struktur balok ini, diagonal utamanya adalah berisi demikian. Jadi matriks kekakuan ini nanti mengisi pada diagonal utama. Tapi bedanya di sini adalah pada baris 1, 2, kolom 1, 2. Kemudian pada baris 3, 4, kolom 3, 4. Kemudian seterusnya pada baris 5, 6, dan kolom 5, 6. Begitu. Pada struktur balok. Kalau pada struktur rangka tadi hanya baris 1, kolom 1, 2, kolom 2, isi elemennya. Baik, ini untuk struktur balok. Kita lihat contoh. Jadi pada struktur balok, ingatkan lagi bahwa walaupun ini adalah, katakan ini memiliki satu batang, ya, AB, ya, satu batang AB, tetapi pada peninjauan matriks, analisis struktur metode matriks ini, struktur balok ini dihitung sebagai 2 batang, yaitu AC dan CB. Di sini posisi gaya luar menentukan. Maka di sini dilihat atau ditinjau sebagai 2 batang. Di sini ada MA, ada MC 1 kiri, dan ada MC 2 sebelah kanan. Kemudian ada MB. Jadi ini momen couple. Kemudian di sini sudut rotasi di A, sudut rotasi di C. Pada sebelah kiri C1, C2, sudut rotasi di B. Ini tidak muncul ya. Nah, maka matriks kekakuan batang ini nanti di sini terdiri dari 2 buah batang. Tiap batang nanti memiliki tadi EI per L, ya, 4 EI per L, 2 EI per L, 2 EI per L, 4 EI per L. Pada batang 1 dan 2, L-nya gantung di sini, panjang batang yang ini, ya, pada tiap batang di sini. Maka akan didapatkan demikian. Ya. Ini setelah dimasukkan nilai ini ya, 2/3 L, ini 1/3 L. Ya. Jadi pada batang yang satu, ya, ini awalnya adalah
4 EI per L, ya, dengan L-nya adalah 2/3 L. 4 EI per L, L-nya 2/3 L. Kemudian ini adalah 4 EI per L juga, dengan L-nya adalah 1/3 L. Jadi kalau dimasukkan menjadi L saja, maka di sini adalah 6, 3, 3, 6. Yang dahulunya adalah 4, 2, 2, 4. Ya. Kemudian di sini menjadi 12, 6, 6, 12. Setelah memasukkan nilai, di sini adalah 2/3 L, dan ini adalah 1/3 L. Kemudian untuk balok silang, jadi balok silang ini adalah pertemuan balok, dua buah balok. Ini biasanya terdapat pada sistem lantai di gedung. Ya. Ada balok induk, ada balok anak. Ya. Maka nanti akan membentuk yang disebut dengan struktur balok silang. Ya. Jadi pada lantai yang cukup luas, nanti harus ada balok induk, ada balok anak, atau pertemuan balok anak dengan balok anak. Balok induk ini adalah balok yang mendukung secara utama. Kemudian balok anak ini adalah balok yang mendukung untuk membantu mendistribusikan beban yang ada di lantai ke balok induknya, balok yang lebih besar, balok induk. Pada struktur balok silang nanti akan muncul selain momen lentur dan gaya lintang, nanti akan ada yang disebut dengan momen torsi, momen puntir, ada gaya torsi. Mengapa menjadi momen torsi atau momen puntir? Karena beban yang ada pada balok yang menyilang atau berbeda arah dengan balok tersebut akan menjadi momen puntir. Jadi momen puntir berbeda dengan momen lentur. Kalau momen lentur ini adalah momen yang bekerja pada balok pada sumbu utama batang. Kalau momen torsi atau momen puntir ini adalah momen yang bekerja pada balok pada arah yang tegak lurus daripada sumbu utama batangnya. Ini gerakan memuntir lah. Nah, sebetulnya di dalam perencanaan struktur ini memang momen puntir ini direncanakan atau dirancang harus sekecil-kecilnya. Bahkan kalau bisa adalah tidak ada. Karena ini momen puntir ini momen yang lebih bahaya, lebih mempengaruhi pada struktur daripada momen lentur. Kalau pada perencanaan beton, momen puntir ini akan dilawan atau akan didukung oleh tulangan yang berarah miring. Yang utama adalah begelnya. Kalau begel tidak mampu dari cek hitungan, maka harus ditambah dengan tulangan miring. Tulangan utama yang dibuat membentuk sudut pada
batang atau balok tersebut. Jadi bagel ini sangat penting ya di dalam perencanaan beton, karena dia juga mendukung atau melawan terhadap gaya puntir atau momen puntir yang terjadi. Nah, kalau momen lentur ini menggunakan modulus elastis dan luas tambang batang di balok silang yang menghasilkan momen torsi atau momen puntir, ini yang digunakan adalah modulus elastis geser, ya, modulus elastis geser dan momen inersia kutub, bukan AE per L tapi GJ per L, dengan G adalah modulus elastis geser kalikan momen inersia kutub. Momen inersia kutub adalah momen inersia yang dihitung terhadap satu titik. Kalau momen inersia biasa terhadap satu arah atau garis, ya ini terhadap titik. Sama sebenarnya dengan momen matriks kekakuan pada balok dengan ditambah pada ujung di sini adalah GJ per L. Ya. Jadi 4I per L, 2I per L, 2I per L, 4I per L, kemudian di ujung pada baris ketiga kolom ketiga adalah GJ per L. Ini untuk tiap balok, ya. Untuk tiap baloknya. Ini matriks kekakuan untuk balok silang. Ya. Tiap balok nanti berisi ini. Kita akan perlihatkan penyusunannya bagaimana. Kemudian yang terusnya adalah matriks gaya luar. Jadi matriks gaya luar ini adalah vektor, matriks yang berwujud vektor, di mana dia berisikan elemen-elemennya adalah gaya luar yang ada pada struktur tersebut. Nah, untuk struktur rangka batang, rangka kaku, atras, gaya luarnya adalah gaya yang terjadi, gaya yang seadanya, gaya yang memang ada pada struktur tersebut, kemudian disusun sesuai dengan nomor pemisalan yang sudah dilakukan pada saat menghitung matriks keseimbangan. Jadi pada waktu menghitung matriks keseimbangan, kita akan melakukan penomoran gaya luar P1 sampai P berapa, maka gaya luar yang matriks gaya luar yang di sini adalah dengan memasukkan langsung gaya luar yang ada pada struktur rangka kaku tersebut ke dalam sebuah matriks. Urutan nomor gaya luarnya disesuaikan dengan pemisalan ketika menghitung matriks keseimbangan. Langsung dimasukkan saja. Nah, kalau di struktur rangka ini gaya luar adalah gaya pada titik buhul. Gaya pada titik buhul, gaya titik. Sehingga kalau di dalam struktur rangka yang kita buat, di situ ada beban terbagi rata pada batang, maka beban terbagi rata pada batang ini nanti dikonversi dulu ke beban titik pada titik buhul, pada ujung batangnya. Sedangkan pada balok, karena pada balok ini yang diperhitungkan adalah momen dan gaya lintang, maka matriks gaya luarnya nanti yang dihitung adalah berupa momen, kita dikenal dengan momen ujung. Jadi setiap struktur
balok nanti dikenakan tahanan, ya, atau setiap ujung daripada balok ini ditahan untuk tidak terjadi rotasi atau dianggap sebagai suatu tumpuan jepit sehingga bisa menahan momen, ya, maka kemudian dihitung dari beban yang ada, beban titik maupun beban terbagi, dihitung momen jepit ujungnya, ya. Jadi nanti ada diberikan suatu tabel perubahan atau konversi dari beban baik titik ataupun beban terbagi menjadi momen jepit ujung. Ini untuk matriks gaya luar. Nah, kemudian pengaruh perpanjangan awal batang. Jadi pengaruh perpanjangan awal batang atau pendekan ini terjadi jika kita sudah merancang kebutuhan panjang batang ini L, tetapi ternyata batang yang ada ini lebih sedikit atau kurang dari L yang direncanakan, maka ini disebut dengan adanya perpanjangan awal batang, baik lebih atau kurang. Di sini dilambangkan dengan E0. Maka pengaruhnya akan sama dengan pengaruh gaya luar, yaitu F setelah adanya perbedaan panjang batang dari yang direncanakan adalah AE kalikan E0 per L. Nah, dari sini, ya, masukkan dalam persamaan ini, maka akan didapatkan deltanya, ya, perubahan deformasi strukturnya adalah K inverse kalikan B kalikan K elemen kalikan E0. Jadi hanya dengan menambahkan seberapa besar perbedaan panjang batang dari yang direncanakan dengan yang ada di lapangannya. Kemudian pengaruh penurunan tumbuhan. Kalau pada balok, maka memberikan pengaruh pada momen jepit ujungnya. Nanti bisa dilihat di lampiran seberapa besar pengaruh penurunan tumbuhannya, deltanya. Dan pada struktur rangka batang hanya berpengaruh pada struktur statis tertentu. Sedangkan struktur statis tertentu ini tidak berpengaruh. Dan statis tertentu yang berpengaruh ini adalah statis tertentu dengan ketidaktentuan luar. Maksud ketidaktentuan luar adalah struktur statis tertentu tersebut memiliki jumlah reaksi yang berlebih. Misalnya di dalam peninjauan struktur statis itu tertentu ataupun tidak tentu. Struktur statis tertentu ini apabila struktur memiliki jumlah reaksi lebih dari 3, maka itu menjadi struktur statis tertentu dengan ketidaktentuan luar. Baik, nanti saya akan perlihatkan, ya, penggunaan ataupun bagaimana pembentukan matriks kekakuan baik pada struktur balok dan rangka yang kemarin yang portal yang sudah, ya.
Kemudian juga pengaruh-pengaruh perpanjangan batang ataupun penurunan tumbuhan ini. Untuk ini saya tengah dulu mungkin. Baik, ini tabel momen jepit ujungnya. Kalau beban terbagi rata, ini pada balok ya. Nanti momen jepit ujungnya, momen di A adalah minus Q0 L kuadrat. Q0 ini adalah beban per meter panjangnya. L kuadrat per 12, momen di B sama dengan Q0 kuadrat per Q0 L kuadrat per 12. Jadi di A ini momen, minus, di B positif ya. Kemudian beban titik dengan jarak A dan B ke masing-masing titik ujungnya, maka MA adalah minus PAB kuadrat per L kuadrat, di B PBA kuadrat per L kuadrat. Nanti kalau ada dua titik dengan jarak yang sama dari tiap-tiap ujungnya, demikian. Ini beban segitiga, ini penurunan tumbuhan, A-nya adalah 6 EI kalikan delta per L kuadrat, MB-nya juga sama 6 EI delta per L kuadrat. Kemudian beban terbagi rata setengah bentang, kemudian beban dengan bentuk parabolik. Kemudian beban-beban lain nanti bisa diturunkan, dilihat dari persamaan-persamaan ini. Baik, untuk contoh nanti saya akan berikan lewat video saja. Baik, untuk hari ini, atau mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan. Baik, tidak ada, kita cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.